Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firta Yudin, guru kelas Ilmiah Tarbiyah Kertajaya Cigugur Pangandaran. Sekaligus saya mahasiswa PPG PTK IAIN Lok Sumawe ke-1 tahun 2025. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugas uji kinerja ide pembelajaran dengan tema harmoni dan ekosistem. Materi pokok memakan dan dimakan. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semua? Sehat. Saya Bapak akan seorang guru laptop. Iya. Supaya tidak gaduh dulu, persiapkan. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Setelah berdoa, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk sekalian, untuk berdiri semua, silakan. Ananda, Lila untuk memimpin. Satu, dua, satu, dua. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, saling menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Persilakan untuk duduk kembali, tempat duduk masing-masing. Selanjutnya, setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional, kita stretching dulu supaya Bapak ingin mengecek tentang kesemangatan dan kesiapan pembelajaran kalian. Siap? Siap. Tepuk semangat. Selanjutnya, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Baiklah, selanjutnya kita menyanyikan lagu Opil Pancasila. Masih kan? Masih. Ya. Silakan untuk berdiri kembali menyanyikan lagu Opil Pancasila. Silakan dan adalah pemimpinnya di tempat sekarang. Ya. Satu, dua, satu, dua. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa.
kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, sebelum lanjutkan, Bapak ingin tanya dulu materi yang sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat? Saya, Materi apa? Ya, Bunda Lila. Tentang cahaya dan bunyi. Tentang cahaya dan bunyi. Cahaya itu adalah sesuatu yang dipantulkan oleh benda yang contohnya seperti matahari. Ada juga kelihatan di atas kita ada lampu. Lampu di sini adalah memantulkan cahaya karena ada energi listrik. Itu seperti itu. Kalau bunyi, sesuatu yang kita dengar oleh telinga kita. Ya. Selanjutnya sekarang kita akan mempelajari tentang harmoni ekosistem. Pada intinya materinya adalah akan membahas tentang memakan dan dimakan. Memakan dan dimakan. Saya apakah ini ya? Kita lihat. Baiklah, kita akan membahas tentang rantai makanan. Tentang rantai makanan. Rantai makanan. Ada yang tahu sebelum dibuka apa itu rantai makanan? Perhatikan ya. dari apa yang kita saksikan barusan. Ada yang dinamakan produksi, ada terus tingkat 1, konsumen tingkat 2,
tingkat tiga dan pengurai. Selanjutnya pengurai. Nah, ini adalah rantai makanan yang secara tersusun dengan arah tertentu. Jadi tidak bisa dibalikkan dengan arah sebaliknya. Seperti itu. Kita lihat yang pertama tadi produsen. Sebelumnya Bapak tampilkan apa daripada pengertian produsen? Ada yang tahu? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Anda bilang. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Sama-sama baca. Produsen adalah melalui proses fotosintesis. Itu adalah pengertian daripada produsen. Energi yang dihasilkan oleh produsen itu adalah pengurai, merupakan salah satu sumber energi bagi produsen. Nanti produsen menghasilkan energinya itu adalah dari pengurai. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, buah, batang atau akar. Ada yang tahu contohnya? Contohnya produsen itu adalah contoh padi. Kita lihat apakah benar padi. Kita lihat contohnya. Ini gambar apa? Padi. Berarti betul. Ada lagi. Coba yang tahu lagi yang lain. Yo. Ada siapa? Rumput. Kita lihat. Betul? Ini adalah gambar rumput. Berarti di antara produsen itu adalah padi dan rumput. Ada juga yang lain. Contoh di sungai itu adalah pengganggang seperti itu untuk bahkan sebagai produsen yang sumber energinya dihasilkan daripada pengurai. Selanjutnya setelah produsen tadi dinamakan ada konsumen tingkat ada konsumen tingkat 1. Pengertiannya adalah konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Bagaimana Inon? Mengerti? Kita baca coba Inon, baca dengan suara. Pengertian konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Bagus. Dari mana sumber energi yang menjadi tenaga kekuatan sebagai konsumen 1? Ada yang tahu? Sumber energinya adalah makanan yang dimakan oleh hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan berproduksi. Tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan yang sumber energinya yaitu makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan berproduksi. Contohnya ada yang tahu contohnya? Saya Pak. Siapa? Silakan. Belalang. Contohnya belalang. Ada lagi? Ada yang lain? Saya Pak. Ya, siapa? Ya, Pak. Tikus. Contoh kita lihat ya. Kita lihat yang Bapak siapkan di sini sebagai konsumen 1 yang memakan tumbuhan. Kita lihat. Contohnya yang pertama tikus, ada tikus. Yang kedua belalang. Maaf itu semua. Ada dia. Selanjutnya setelah konsumen 1 ada yang dinamakan konsumen 2. Konsumen 2, pengertian daripada konsumen 2 adalah konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora
herbivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Ingat, tadi merupakan hewan herbivora, sekarang hewan karnivora. Hewan herbivora itu adalah pemakan tumbuhan, kalau karnivora pemakan daging. Sebagai manusia ya, kita lihat nanti. Dari mana sumber energi konsumen 2? Dari mana? Dari konsumen 1. Konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh, tadi konsumen 1 contohnya tikus, yang kedua contohnya belalang. Belalang dan tikus merupakan konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2. Siapa yang memakan tikus? Ini memakan belalang. Biasanya ini namanya apa? Katak kodok. Ini yang memakan tikus, memakan juga katak. Itu namanya ular ya. Sebagai konsumen kedua. Selanjutnya konsumen 3. Pengertian daripada konsumen 3 adalah konsumen 3 memakan konsumen tingkat 2. Sumber energinya tingkat 2 merupakan sumber energi untuk konsumen tingkat 3. Contoh, elang. Ada yang tahu burung elang? Burung elang. Kalian biasanya kalau di rumah lihat burung elang. Ada di mana? Di bawah apa di atas? Di atas. Sambil dia itu berterbang mencari mangsa. Mangsanya diantaranya ayam, ular juga. Ada ayam, ada ular. Ayam dan ular itu adalah merupakan konsumen kedua yang dimakan oleh konsumen 3. Ada yang tahu siapa yang pernah melihat elang diburu oleh hewan apa? Ada nggak? Ada. Berarti konsumen terakhir itu adalah elang, konsumen 3. Bagaimana setelah elang mati akan diuraikan dengan pengurai. Apa itu pengurai? Pengurai adalah proses pembusukan. Seperti bakteri dan jamur. Tahu jamur? Kalau tadi elang sudah mati, maka akan dibusukkan oleh bakteri, maka akan terjadi jamur. Bakteri tersebut akan diserap, akan menjadi sumber energi daripada konsumen 3. Konsumen 3 tumbuhnya akan membusukkan, kemudian akan diubah menjadi mikroorganisme mendalam ke dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Tadi tumbuhan ada di mana? Ada di Baiklah anak-anak, itu adalah dari pertama tadi kita tentang produsen, konsumen 1, konsumen 2 sampai pengurai. Jadi sekarang sebelum melanjutkan, ada yang ini ada yang pertama terus Konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Jadi yang dinamakan adalah seperti ini ya, adalah rantai makanan yang searah. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang apa yang barusan kita dengar, kita bahas? Silakan. Ya, silakan. Nah, sawah. Apa saja selain burung elang yang menjadi konsumen tingkat 4? Apa saja selain burung elang yang menjadi konsumen tingkat 4? Di antara kalian ada yang tahu jawabannya? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Ada. Buaya, harimau. Bukan. Masih ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya, silakan. Silakan. Apa saja rantai makanan yang ada di sungai? Bagus pertanyaan Anis. Ada yang mau menjawab? Silakan. Ganggang, ikan, bangau. Selanjutnya silakan bentuk kelompok untuk
mendiskusikan tentang materi yang akan Bapak berikan. Silakan. Dibuatkan kelompok dulu. Iya. Ya, bereskan. Nah, nanti kan sebentar pakai anak-anak ya, pakai anak-anak. Ini sebenarnya jawab. Ini ya, seperti ini. Ya, karena yang ini kan ditulis. Tadi ada gambar-gambar yang disebutkan produsennya yang mana? Produsennya yang mana? Produsennya yang tadi yang mana? Gambar-gambar yang ditulis. Nama hewan atau tumbuhan, terus memakan dan dimakan. Nama tumbuhan, memakan dan dimakan. Ya, silakan. Nanti diberi anak-anak ya. Ya. Sekarang kalau pas gimana? Sekarang untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Kelompok pertama yang paling pertama selesai tadi kelompok mana? Kelompok 1 ya. Silakan untuk mempresentasikan ke depan. Jalan ya. Kameranya seperti ini. Nah, siap. Assalamualaikum Perkenalkan ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya nama-nama kelompok kalian. Perkenalkan nama Samsul, terus Perkenalkan nama saya Laila. Perkenalkan nama saya Widya. Perkenalkan nama saya Nespa. Mispa. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 1. Dari kelompok 1 akan silakan dengarkan presentasinya seperti apa. Saya akan mempresentasikan hasil dari karya kerja kelompok, yaitu rantai makanan ekosistem sungai. Ekosistem sungai terdiri dari tumbuhan air, ikan, kepiting, bangau, buaya, dan pengurai. Tumbuhan air sebagai produsen. Tumbuhan air akan dimakan oleh ikan sebagai konsumen tingkat 1. Ikan akan dimakan oleh kepiting sebagai konsumen tingkat 2. Kepiting akan dimakan oleh burung bangau sebagai konsumen tingkat 3. Burung bangau akan dimakan oleh buaya sebagai konsumen tingkat 4. Buaya akan mati dan diuraikan oleh dekomposer atau bakteri. Setelah diuraikan akan diserap oleh tumbuhan air. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ainun ya. Ainun akan bertanya kepada kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan. Rantai makanan ekosistem sungai selain buaya apa yang menjadi konsumen tingkat 4? Rantai makanan di ekosistem sungai selain buaya ada lagi hewan yang menjadi konsumen tingkat 4. Tingkat 4 yaitu pada tingkat 4 ya, karena memang di sini ada juga misalkan ke tingkat 3, tingkat 4 juga ada ya. Di tingkat 4 berarti ada ikannya ikan besar, kepiting. Ya, terima kasih. Kita beri kos untuk kelompok. Silakan untuk kembali ke tempat semula. Selanjutnya kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan kerjanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, saya akan mempresentasikan hasil dari karya kerja kelompok, yaitu rantai makanan ekosistem sawah. Ekosistem sawah. Terus Ekosistem sungai terdiri dari padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Padi sebagai produsen, padi akan dimakan oleh tikus sebagai konsumen 1. Tikus akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2. Ular akan dimakan oleh burung
setelah diuraikan akan direak oleh Padi. Sekian penjelasan dari kami, kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok dua ya, yang menyampaikan tentang ekosistem sawah. Apa yang ditanyakan? Silakan. Bagaimana cara tumbuhan mendapatkan energi untuk tumbuh besar? Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk berfotosintesis. Fotosintesis membuat tumbuhan dapat menghasilkan makanan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok ya. Terima kasih kepada kelompok dua yang telah mempresentasikan hasil dihasilkan. Duduk kembali selanjutnya. Baiklah anak-anak, kita mencoba tes ya lagi ya. Setelah diskusi kita akan mencoba untuk tes soal. Soal yang pertama, seperti ini ya. Bapak akan bagikan di sini A, B, C, dan D. Kalian untuk menjawabnya nanti diacungkan ya. Silakan beri ini huruf A-nya, B, C, dan D di sini. C, D. Di sini disimpan di sini. Nanti jawabannya mana ya? Silakan dibaca pertanyaannya adalah kira-kira jawaban menurut diskusi kelompok kalian itu yang mana? Didiskusikan mana jawabannya? Sudah. Kalau sudah siap, nanti Bapak jawabannya diataskan ya. Nanti ke ataskan. Siap? Silakan awas, jangan diganti ya. Dengan silakan acungkan tangan dia jawaban di atas. Oh terbalik, ke depan sini. Balik. Kelompok 1 jawabannya A, kelompok 2 jawabannya sama dengan kelompok 3. Kita lihat ya. Kita lihat hasilnya apakah dari pertanyaan apa yang dimaksud dengan rantai makanan. Jawabannya kalian menjawab suatu peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Kita lihat ya. Jawabannya betul. Berarti yang dinamakan makanan suatu peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Masih siap lagi pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan kedua. Nah, silakan. Didiskusikan hasilnya ya. Hasilnya diskusikan. Apa jawabannya? Diskusikan jawaban. Peran apa saja yang terdapat pada rantai makanan? Yang mana? Yang A konsumen, yang B produksi, yang C konsumen dan pengurai, D produsen, konsumen dan pengurai. Silahkan diskusikan jawabannya. Hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Sudah siap? Silakan diacungkan jawabannya. Tangannya di atas jawabannya. Kan yang kelompok 3 D, kelompok berapa? Kelompok 2 dan kelompok A, kelompok 1 D. Kita lihat ya, kita mulai dari dari A. Apa peran yang terjadi pada rantai makanan? Apakah A betul? Kita lihat ya. Salah. Lihat tuh, bisa kah? Yang kedua, jawabannya D. Kelompok A, jawabannya D. Kita lihat yang D ya. Pertanyaan selanjutnya 3 lagi ya. Satu lagi pertanyaan. Apa sih? Pertanyaan nomor 3. Apa yang dimaksud dengan produsen? Apa yang dimaksud dengan produsen? Silakan jawabannya didiskusikan. Silakan. Yang siapa yang akan yang menjawab ataupun yang memperlihatkan hasil diskusi kalian? Apakah yang A, B,
C atau D? Silakan. Dan 4, 3, 2, 1. Silakan. Dan silakan hasil diskusinya jawabannya di atas kan? Yang kelompok A, kelompok 1 A, kelompok 2 A, kelompok 3 A juga semuanya ya. Kita lihat. Ini sama jawabannya nih. Jawabannya sama. Yang dimaksud produsen adalah tumbuhan memproduksi diri melalui fotosintesis. Apakah betul? Terima kasih. Sudah ya? Sudah. Jelas ya. Ya ini setelah kita berarti kan ada yang mungkin keliru, bukan salah, keliru untuk mengangkat jawabannya nanti ataupun ada kesalahan sedikit, maka dari hasil pembelajaran dari awal kita sampai sekarang ternyata apa yang kalian dapat, mungkin ada yang mau disampaikan oleh rekan-rekan kalian ya, ada yang didapat dari pembelajaran hasil ini dari hari ini, ada yang mau disampaikan, apa yang didapat, silakan. Ada yang mau menyampaikan apa yang didapat dari pembelajaran? Tidak paham. Ada. Rantai makanan adalah tadi kita udah jawab dari pertanyaan yang pertama ya. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri ini pembelajaran hari ini, yang pertama kita pelajari hari ini adalah dari produsen, terus konsumen 1, konsumen 2 dan sampai ke pengurai juga, yang semuanya adalah pengurai yang dihasilkan dari energi matahari ya, fotosintesis itu. Sekarang kita akan menyimpulkan daripada apa yang kita pelajari. Katanya makanan adalah susunan makanan yang secara apa? Ada yang tahu? Silakan menyimpulkan. Silakan. Rantai makanan dalam perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Ya, terima kasih. Silakan untuk mengucapkan kesimpulannya nanti untuk menambah wawasan kalian. Silakan kalian di luar jam sekolah untuk mencari informasi tentang apa materi-materi pelajaran kita di sekolah ya. Silakan. Sekarang persiapkan untuk berdoa. Rapikan dulu apa pelajaran kita yang pelajaran ataupun apa tas kita ataupun yang kehilangan nanti di rumah ya. Nanti belajar di rumah. Belajar di rumah ya. Oke. Sudah siap semua? Sudah. Untuk yang terakhir tadi diawali dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa. Silakan untuk dipimpin oleh Ananda Naila. Setelah belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai.